Hari ini kita akan belajar materi bangun ruang 3 dimensi. Silakan kita simak video berikut ini. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah menentukan jarak antara dua titik atau titik ke garis atau titik ke bidang. Nah, sekarang yang akan kita pelajari banyak sekali contoh di sini, hanya saja Ibu misalkan ukuran semua bangun ruang di sini atau kubusnya adalah 8 cm. Nomor 1, tentukan panjang AC dan panjang AG. AC jika kita lihat, nah, AC merupakan diagonal bidang. Ingat di SMP dulu, diagonal bidang itu panjangnya adalah akar 2 dari rusuk tersebut. Kalau panjang rusuknya adalah 8, maka AC itu berukuran 8 akar 2. Nah, karena AC adalah diagonal bidang. Sedangkan AG, kita lihat AG. Nah, AG merupakan diagonal ruang. Masih ingat tentunya dulu waktu di SMP, diagonal ruang itu besarnya adalah akar 3 dari rusuk tersebut. Jika rusuknya 8, maka AG adalah ukurannya 8 akar 3. Nah, seperti ini. Nomor 2, tentukan panjang A ke EB. Nah, ini A adalah ini, sedangkan EB adalah ini. Nah, A ke EB itu adalah tegak lurus ke EB-nya. Sedangkan ini ke sini itu sebenarnya separuh dari AF. Nah, AF itu apa? Diagonal bidang. Sehingga kalau AF itu adalah ukurannya diagonal bidang itu 8 akar 2, 8 akar 2 AF, maka kalau A ini ke sini itu separuhnya, maka jadi 4 akar 2. Jawabannya 4 akar 2 dikarenakan adalah panjang ini adalah separuh dari ini ya. Kemudian lanjut di nomor 3. Tentukan panjang A ke titik pusat EFGH. A ke pusat EFGH. Kita gambarkan dulu EFGH-nya seperti ini. Tengah-tengahnya di sini. Nah, maka yang dimaksud A ke EFGH itu adalah ini. Nah, ini. Ya. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Kita pindahkan dulu segitiga yang dimaksud. Nah, seperti ini ya. Ini titik A, kemudian ini adalah titik E-nya, siku-sikunya di sebelah sini, kemudian yang sebelah sini misalkan titik tengahnya kita sebut saja titik apa sesuatu ya, misalkan O bisa, P bisa, terserah. Nah, ini sekarang kita mau mencari ininya ya. Masukkan dulu ukurannya. Jadi EA itu berapa? 8 ya, karena semua rusuknya semua 8. EA 8, kemudian E ke sini. Nah, ingat ini ke sini itu adalah 8 akar 2 karena ini diagonal bidang. Jadi kalau ini ke sini itu adalah separuhnya. Kalau ini 8 akar 2 berarti ini separuhnya adalah 4 akar 2. Nah, terus cara mencarinya memakai rumus Pitagoras. Bagaimana cara memakai rumus Pitagoras? Ingat ya, X kuadrat sama dengan kita pangkatkan dengan 2. 8 kuadrat ditambah 4 akar 2 pangkat 2. Nah, berapa 8 pangkat 2? 64. 4 akar 2 pangkat 2, ingat 4 dipangkatin 2 itu 16. Akar 2 dipangkatin 2 itu sendiri. Sehingga hasilnya 64 ditambah 32. Hasilnya adalah 96. Itu X kuadrat. Maka X-nya adalah akar 96. Kemudian akar 96 bisa nggak sederhanakan lagi? Bisa. Nanti Ibu ajarkan. Nah, kemudian sampai di sini juga sudah boleh. Sekarang ke nomor 4. Nomor 4, jika P adalah titik tengah AB, tentukan panjang E ke P. P titik tengah AB, di sini titik P, kemudian panjang E ke P. Nah, E ini ke sini. Nah, terus bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti yang nomor 3 tadi. Kita pindahkan dulu segitiganya di tempat lain. Nah, ini adalah A-nya, siku-sikunya di sini ya. Kemudian ini P-nya, kemudian ini E-nya. Nah, yang dimaksud adalah ininya, X-nya. Terus kita masukkan ukurannya. Nah, AB adalah rusuknya 8. Ini juga 8. Maka kalau ini separuhnya dari AB, AP adalah 4. Kemudian AE rusuk ya, 8 juga. Nah, terus Pitagorasnya berapa?
Nah, kita pakai rumus Pitagoras. X kuadrat sama dengan, kita pangkatkan 2, 8 kuadrat ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya adalah 64 ditambah 16, 80. Itu X kuadrat, maka X-nya adalah akar 80. Nah, seperti itu. Lanjut, nomor 5. R adalah titik AB dan H adalah titik tengah BC. Kita gambarkan dulu R titik tengah AB. Nah, di sini R-nya, kemudian H adalah titik tengah BC. Nah, ini H-nya. Yang dimaksud dengan R ke H berarti ini ya. Nah, ini kita sebut saja X. Terus bagaimana cara menghitungnya? Hampir sama. Kita pindahkan dulu segitiganya. Siku-sikunya kira-kira di sebelah mana ya? Di B ya. Nah, Ibu menggambarkannya seperti ini. Nah, di B, Ibu pindahkan ini R-nya, ini H-nya. Kemudian ingat ukurannya kita masukkan sekarang. Kalau segini adalah rusuknya 8, ya semua 8, maka kalau ini separuhnya adalah 4. Ini separuhnya BC, kalau BC itu 8 berarti BG adalah 4 juga separuhnya. Kemudian ini X-nya. Nah, terus untuk X kuadrat, maka cara mencarinya sama, memakai rumus Pitagoras. Ini pangkat 2, yaitu 4 pangkat 2, ditambah 4 pangkat 2, hasilnya 16 tambah 16, yaitu 32. X kuadrat, maka X-nya adalah akar 32. Kemudian lanjut ke nomor 6. Nomor 6, jika S adalah titik tengah EG, S titik tengah EG seperti ini di sini. Nah, tentukan panjang B ke S. B ke S, maka yang dimaksud yang ini. Nah, coba perhatikan. B ke sini itu sama seperti halnya contoh yang nomor 3. Nah, contoh 3 ini A ke sini, ke titik tengah ini, atau B ke sini, C ke sini, D ke sini, itu semua sama ukurannya. Ataupun bisa juga seperti ini. Jarak antara E ke titik tengah sini. Jadi E ke titik tengah sini, F ke titik sini, G ke sini, H ke sini, itu semua sama ukurannya. Yaitu cara menghitungnya seperti ini, ya. Nah, itu juga berlaku untuk ini. Sehingga kalau ditanyakan B ke sini, itu sebenarnya sama caranya. Hanya saja misalkan kita mau menghitung lagi dari awal boleh. Ya, yuk kita pindahkan segitiganya. Segitiga yang mungkin membantu adalah segitiga BFS. Ya. Jadi Ibu pindahkan seperti ini. BFS-nya siku-sikunya di F. Ibu pindahkan di sini. F, ini S, ini B. Nah, sekarang kita tinggal masukkan ukurannya. Ukuran BF ya, rusuknya itu 8. Ukuran FS, ingat, F ke H itu diagonal bidang. Sehingga kalau F ke S itu kan separuhnya dari sini. Nah, kalau dari sini ke sini 8 akar 2, maka ini separuhnya adalah 4 akar 2. Yang ditanyakan adalah ini. Nah, nanti caranya mencarinya sama seperti ini. Ya. X kuadrat adalah 8 pangkat 2 ditambah 4 akar 2 pangkat 2. Sehingga nanti hasilnya 64, 4 akar 2 pangkat 2 itu 16, akar 2 pangkat 2 itu 2, sehingga 64 ditambah 32 sama dengan 96. Itu X kuadrat. Maka X-nya adalah akar 96. Lanjut di nomor 7. Nomor 7, M adalah titik tengah BC. Nah, di sini ini M-nya. N adalah titik tengah EFGH. Nah, ini adalah N-nya. Nah, kemudian tentukan titik M ke N. Maka yang dimaksud adalah dari sini ke sini. Nah, itu adalah X-nya. Nah, kemudian bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya hampir sama. Kita cari segitiga siku-siku yang ada di sini yang memungkinkan, yaitu Ibu ingin bantuannya pakai segitiga yang ini. Nah, ini ya, yang siku-sikunya di sebelah sini. Kenapa harus siku-siku yang kita cari? Karena segitiga siku-siku itu bisa dihitung memakai teorema Pitagoras. Nah, itu kuncinya. Ibu pindahkan segitiganya di sebelah sini. M, ini F, siku-siku di ini titiknya misalkan titik O ya. Nah, ini titik O. Kemudian di sini titik N. Nah, ini yang dimaksud jaraknya.
Sekarang kita tinggal masukkan ukurannya. Panjang M ke O sini berapa ukurannya? Nah, itu sama kan seperti yang ini 8, 8, semua 8, maka ini ke sini pun juga 8 cm. Kemudian N ke O, ini ke sini. Nah, ini ke sini itu adalah separuh dari panjang ini seluruhnya. Ya, E ke F, H ke G, maaf. Ini ke sini sama. Maka kalau ini separuhnya F ke O itu adalah 4. Kemudian cara mencari X kuadrat adalah 8 dipangkatkan 2, 4 pangkat 2, hasilnya adalah 64 ditambah 16. Hasilnya adalah 80, itu X kuadrat. Maka X adalah akar 80. Nah, lanjut di nomor 8. Panjang E ke bidang BDG. Nah, ini sudah titik ke bidang BDG. BDG. Nah, ini ya bidangnya ya berupa segitiga. Yang ditanyakan adalah titik E-nya ke sini. Nah, titik E ke sini. Nah, ini ada tips cara mengerjakan, cara cepatnya. Jadi kalau ditanyakan ada segitiga seperti ini, kemudian ditanyakan E ke sini, maka cara cepatnya adalah 2/3 diagonal ruangnya. Sehingga jawabannya adalah 2/3. Diagonal ruangnya kira-kira berapa? Kalau ukurannya semua kubus ini 8, 8, 8, 8, maka diagonal ruangnya kan 8 dikasih akar 3 ya, 8 akar 3. Maka jawabannya adalah 3 tidak bisa dicoret dengan 8, maka langsung saja 2 kali 8 itu 16/3 akar 3. Seperti ini. Lanjut, kita mengerjakan nomor 9. Tentukan A ke BDE. Yuk. BDE kita gambar dulu. Seret, seret. Nah, ini juga sebuah segitiga. Maka yang dimaksud A ke BDE itu adalah ini ke sini. Nah, ini juga ada tipsnya. Jadi, setiap bidang segitiga yang di dalam kubus seperti ini, itu jaraknya ada yang sepertiga, ada yang 2/3. Bagaimana cara menentukannya? Jadi kalau dari sini ke sini lebih pendek, itu sepertiga diagonal ruang. Karena dia kalau ditembuskan nanti akan langsung ke G, A ke G-nya. Ya, jadi ini sebuah diagonal ruang A ke G itu. Sehingga jarak ini ke sini itu sepertiga diagonal ruang, sedangkan jarak G ke sini itu 2/3-nya. Jadi yang lebih panjang itu 2/3, yang lebih pendek sepertiga. Nah, seperti halnya seperti contoh nomor 8 tadi, ya. E ke sini itu 2/3. Tetapi kalau C ke sini itu 1/3. Jadi bedanya yang lebih pendek 1/3, yang lebih panjang 2/3. Itu tips cara cepatnya. Sehingga untuk yang nomor 9 bisa memakai cara cepatnya yaitu 1/3 diagonal ruang, yaitu 1/3 diagonal ruangnya 8 akar 3 ya, karena rusuknya semua 8. Maka jawabannya, karena ini tidak bisa dicoret, maka tinggal kalikan saja atasnya. 1 kali 8 itu 8 akar 3/3, seperti ini. Lanjut nomor 10, tentukan panjang A ke EC. Ya, A ke EC. Jadi EC-nya ini, nah yang dimaksud A ke EC itu yang ini ya. Tidak selalu di tengah, tapi yang penting adalah tegak lurusnya. Nah, ini tidak boleh langsung di tengah gini, tapi yang penting adalah tegak lurus seperti ini. Kemudian bagaimana cara menghitungnya? Sama seperti tadi, kita tentukan segitiga siku-siku yang mana yang bisa membantu untuk menghitung ini. Nah, Ibu menemukan segitiganya adalah ini, ACE. Nah, Ibu pindahkan sebelah sini. A, ini C, ini E. Nah, yang dimaksud jaraknya adalah yang ini, X. Nah, yuk sekarang kita masukkan ukurannya untuk mencarinya. AE, berapa AE? 8 ya, karena semua rusuknya 8. AC, nah ini AC adalah diagonal bidang. Ingat, semua diagonal bidang 8 akar 2. EC, nah EC termasuk diagonal ruang, maka ukurannya 8 akar 3. Terus bagaimana cara menentukannya? Nah, ini juga siku-siku ya. Nah, cara menentukannya itu adalah memakai rumus luas segitiga. Jadi masih ingat ya rumus luas segitiga? Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya adalah 8 akar 2
dikali tingginya itu 8 dibagi 2. Nah, boleh nggak kalau Ibu memakai alas segitiganya itu yang 8 akar 3 ini, tingginya nanti yang ini. Nah, alasnya 8 akar 3, tingginya Ibu misalkan yang X dibagi 2. Nah, ini luas segitiganya bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Sama, maka Ibu sama dengankan. Sekarang bisa kita coret ya. Coret 8-nya, 2-nya bisa dicoret. Maka nanti X di sini akar 3-nya X kali akar 3 kali X itu adalah X akar 3. Ini tinggal 8 akar 2. Sehingga X-nya bisa ditemukan yaitu 8 akar 2 per akar 3 dipindahkan akar 3. Seperti ini. Selesai ya untuk pembelajaran hari ini. Selamat belajar.